dalam seringkali tak terlihat. Ia bersembunyi di balik diam, di balik senyum yang dipaksakan. Saat lelah tak punya tempat pulang, pelarian terasa seperti jawaban. Namun, tak semua yang memberikan jeda benar-benar memberikan arah. Sebab di setiap langkah yang diambil saat rapuh, selalu ada pilihan, mendekat pada terang atau perlahan hilang dalam gelap. Dia Tita. Di balik sikap cerianya, Tita menyimpan lelah yang tak pernah ia tunjukkan. Rumah yang seharusnya jadi tempat pulang, justru terasa paling bising dan asing baginya. Setiap hari, ia belajar diam bukan karena kuat, tapi karena tak pernah didengar. Dan saat hatinya mulai rapuh, Tita hanya ingin satu hal sederhana. Loh, tumben mau nggak pulang, Tit? Malas pulang aja, Saf. Kenapa gitu? Capek aja di rumah. Loh, kenapa mau capek di rumah? Udah gak capek? Papa sama mama tuh ribut mulu. Tiap hari sih ya kelahi. Aku sebagai anak gak pernah dianggap di sana, gak pernah dihargai. Aku capek, Saf. Makanya aku malas pulang. Emang mau udah bilang sama mamamu? Udah, tapi katanya aku tuh masih anak kecil, belum ngerti apa-apa. Mau dimarahin. Ya, kayak mana lagi? Kayak gitu hidup, Tit. Aku ngerti kok jadi mutit, tapi jangan dipendam sendiri. Aku capek aja, Mira. Tiap hari harus pura-pura kuat. Capek aku kayak gitu. Ini kumpul-kumpul curhat-curhat terus. Hidup tuh jangan dibawa berat kali. Yang gak segampang itu semuanya dibawa santai, Ki. Makanya cari cara biar santai. Cara apa maksud kamu? Ya keluar nikmatin hidup lah. Lah, kita emangnya bisa lupa gitu aja sama masalahnya? Ya bisa lah. Itu kan cuma pikiran kita. Kalau misalnya kita nggak pikirin kan bisa lupa. Gak segampang itu, Zam. Ya minimal kita nggak tenggelam terus di masalah. Jangan asal ngajak. Gak semua perbuatan itu baik. Santai aja Ber, soalin banget sih. Sesekali bebas napa? Iya sih, aku juga capek. Yaudah, ayo ikut kami. Yuk, udah. Dan disinilah awalnya. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka nakal, tapi karena mereka lelah dan ingin berhenti merasakan sakit walau hanya sebentar. Ini kan barang berbahaya, kita bisa kecanduan gara-gara pakai ini. Enggak, kita kan pakai juga. Aman-aman aja. Jangan, Tit. Kamu lagi emosi. Jangan ambil keputusan karena cuma sedih. Aku cuman lagi banyak masalah aja, biar aku pengen tenang. Kalian juga yakin kan ini aman? Yakin kok aman. Tapi cara ini tidak menyelesaikan apa-apa, Tit. Ada aja kami berdua sama aja pakai ini udah lama biasa aja kok. Aman aja kami kok. Iya. Yaudah yuk. Udah. Ayo. Dan dari sinilah awal mula dari kehancuran. Beberapa minggu berlalu, yang awalnya hanya coba-coba, kini berubah menjadi kebiasaan. Wajah mereka tak lagi sama, mata mereka kehilangan cahaya, tawa yang dulu terasa tulus, kini mulai terdengar menjadi kosong. Langkah-langkah mereka perlahan menjauh dari diri mereka yang dulu. Tanpa mereka sadari, sesuatu di dalam diri mereka kini mulai hilang sedikit demi sedikit. Hari-hari yang mereka jalani terasa semakin berat, meski mereka terus berpura-pura tetap baik-baik saja. Rasa lelah yang dulunya hanya sesaat, kini menetap tak kunjung pergi. Dan tanpa disadari, mereka mulai terjebak di dalam pilihan yang dulu mereka anggap hanya sekedar dari pelarian. Kalian sadar nggak sih, circle kita kali ini rasanya beda banget. Abangnya yang beda. Kamu, Tit, kurus banget. Kamu makan nggak sih atau lagi sakit? Kamu Sarifa, bisa banget. Aku akhir-akhirnya sering pusing, badan aku juga lemas. Aku sipir pernah coba sekali, tapi malah keterusan.
Ya gitulah. Mulai ini semua. Jangan salahin kita, mereka kan punya pilihan masing-masing. Ya kalau nggak kuat, ya nggak usah ikut. Terkadang yang mengajak tertawa bukan yang akan membantu di saat menangis. Dan akhirnya kenyataan datang tanpa peringatan. Apa yang dulu terasa menyenangkan kini berubah menjadi mimpi buruk. Dan penyesalan tak pernah datang di awal. Ia selalu datang ketika semuanya sudah terlambat. Kini Tita tinggal sendiri ditemani oleh penyakitnya. Sedangkan teman-temannya melanjutkan kehidupan seperti anak-anak muda pada umumnya. Tita sibuk meratapi nasibnya setiap hari karena ia harus berbeda dengan teman-teman sebayanya. Dan dari sini kita dapat belajar bahwa tidak segala ketenangan itu membawa pada ketenangan yang abadi. Bisa jadi itu akan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang dalam. Dan hanya ada kita sendiri di dalamnya. Setiap remaja punya masalah, tapi masalah bukan alasan untuk menghancurkan diri sendiri. Teman bisa membawa kita naik atau menjatuhkan kita jauh ke bawah. Pilihlah jalanmu dengan bijak, karena masa depan tidak bisa diulang.